Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Agustin dari kelas 1C, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzakisah Jember. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah studi Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Pemeliharaannya, yang merupakan sebuah panduan untuk generasi Muslim. Pengertian Al-Quran, yaitu cahaya petunjuk ilahi. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang berarti membaca atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Penamaan ini mencerminkan sifat Al-Quran yang senantiasa dibaca dan dilantunkan oleh umat Islam. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat besar dan menjadi petunjuk hidup yang sempurna bagi umat manusia hingga akhir zaman. Fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai fondasi kehidupan umat muslim. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai petunjuk atau huda bagi manusia. Al-Quran membimbing manusia menuju jalan kebenaran, membedakan antara yang baik dan buruk, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika universal. Yang kedua, pembeda atau furqon antara hak dan batil. Al-Quran adalah kriteria yang jelas untuk memisahkan kebenaran dari kebatilan, memberikan akal sehat dan pencerahan spiritual. Yang ketiga, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ia datang untuk mengkonfirmasi dan menyempurnakan ajaran yang terkandung dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Yang keempat, sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama syariat Islam, dasar dari segala hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Pemeliharaan Al-Quran yaitu ayat ini adalah jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran akan senantiasa terjaga kemurniannya dari segala bentuk perubahan atau pemalsuan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Bentuk pemeliharaan Al-Quran sejak masa Nabi yaitu melalui hafalan. Praktik menghafal Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi hufaz atau penghafal Al-Quran. Yang kedua, melalui tulisan tangan. Selain dihafal, Al-Quran juga dicatat di berbagai media sederhana. Konsolidasi mushaf, upaya khalifah terdahulu. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah perang Yamamah yang menewaskan banyak penghafal Al-Quran, kekhawatiran akan hilangnya sebagian wahyu mendorong Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang tersebar menjadi satu mushaf. Tugas mulia ini diemban oleh Zaid bin Sabit. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ketika Islam menyebar luas dan muncul perbedaan antara bacaan Al-Quran di berbagai wilayah, Utsman bin Affan membentuk panitia untuk menyatukan mushaf. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, menjadi standar bacaan dan penulisan Al-Quran hingga hari ini untuk mencegah perpecahan umat. Bentuk pemeliharaan Al-Quran yaitu sebagai warisan abadi. Yang pertama, lembaga pendidikan. Madrasah dan pesantren tahfiz di seluruh dunia terus melahirkan generasi penghafal Al-Quran, menjaga tradisi hafalan yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Yang kedua yaitu penerbitan modern. Percetakan mushaf standar terus beroperasi, memastikan ketersediaan dan keseragaman mushaf di berbagai negara dengan kualitas cetak terbaik. Yang ketiga, teknologi digital. Aplikasi Al-Quran, website, dan audio murotal memudahkan akses dan pembelajaran Al-Quran bagi jutaan umat, menjadikannya relevan di era digital. Yang keempat yaitu lomba dan apresiasi. Musabaqah tilawatil Quran dan musabaqah hizfil Quran adalah ajang untuk mengapresiasi dan memotivasi umat dalam menjaga kemurnian Al-Quran.
Hikmah pemeliharaan Al-Quran, yaitu keberkahan yang tiada akhir. Yang pertama yaitu kemurnian wahyu. Yang kedua, sumber hukum otentik. Yang ketiga, pedoman hidup abadi. Yang keempat, cinta Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan penuh akan kemurnian ajarannya, menjadikannya sumber kebenaran yang tak tergoyahkan dan panduan yang relevan untuk setiap zaman. Penutup, komitmen kita terhadap Al-Quran, kitab suci yang terjaga. Al-Quran adalah mukjizat abadi, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tanggung jawab kita, yaitu sebagai umat Islam, adalah membaca, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan turut serta dalam menjaga kemuliaan serta kemurnian dalam setiap aspek kehidupan. Air jernih mengalir di kali, tempat anak-anak mandi bersama. Terima kasih atas perhatian tadi. Semoga ilmu ini jadi berkah selamanya. Semoga presentasi ini membawa manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.